untuk semangat bagi kita speaking. Kalau Bapak sampaikan fokus, mohon dijawab everybody fokus. Bapak coba ya. Fokus. Everybody fokus. Fokus. Everybody fokus. Oke, kalau Bapak sampaikan yaitu kelas 9A. Yes, Allahu Akbar jawabnya ya. Oke, sekali lagi. Kelas 9A. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi coba. Fokus. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Oke, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Jadi kemarin Bapak sudah membagi kelompok, maka tujuan pembelajaran ini harus kita capai. Model pembelajaran kita saat ini yaitu PJBL, Project Based Learning. Ya, kita akan membahas yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik harus mampu memahami pengertian surga. Poin kedua, peserta didik harus mampu dan mengetahui pengertian dari neraka. Kemudian peserta didik juga mampu memahami pengertian orang mukmin dan orang kafir. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengetahui tempat terakhir orang mukmin dan tempat terakhir orang kafir. Selanjutnya, ada kelihatan? Anak Bapak semuanya? Ada, Pak. Di sini ada pembagian kelompok. Sebagaimana pertemuan sebelumnya itu sudah kita bagi kelompok dan sudah kita diskusikan. Sekarang mempresentasikannya lagi. Bapak ulang lagi ya, nama kelompok 1 yaitu mempresentasikan tentang surga, yaitu kelompoknya Pak Ishak ketua, kemudian Pak Sepriadi, kemudian Pak Joni, dengan anak Joni, anak kita Joni. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan tentang neraka, yaitu kelompok 2 atas anak Bapak Febrianto, kemudian Andafid, kemudian Ya, Pak. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu yang jadi ketuanya Muhammad Zilal, kemudian Taufik anggotanya. Kemudian untuk kelompok 4 yaitu mempresentasikan tempat akhir orang mukmin dan orang kafir, yaitu Ibu Fitri sebagai ketuanya, kemudian Ibu Iska dan Ibu Nur Zainab. Baik, Pak. Sebelumnya kita review dulu, ada video pembelajaran sedikit yang akan Bapak perlihatkan. Coba, apakah terlihat videonya? Ada kelihatan? Ada, Pak. Oke. Pak. Ada terdengar suaranya? Tidak, Pak. Oke, kita putar dulu ya. Ada, Pak. دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga bahwa aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah berfirman, Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini. Di antara makanan ahli surga adalah buah, daging, dan makanan apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga akan disediakan di sana. Makanan dan minuman yang mereka makan dan minum akan menjadi senyawa yang baunya wangi. Mereka tidak akan buang air kecil dan besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat berkata, kemana sisa makanannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menjadi sendawa seperti sendawa musik. Berkaitan dengan neraka, Bapak Ibu, betapa menakutkannya. Para siswa, lihat. Ini adalah animasi. Neraka Jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya memperoleh azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempatnya kembali. Seperti yang sudah kita bahas di atas, ayat ini merupakan ancaman bagi orang kafir, setan, dan lainnya. Mereka diancam akan memperoleh siksa Jahanam. Neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanya untuk mengumpulkan bekal saat kembali pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Bekal itu berupa amal dan ibadah kita selama hidup di dunia. Kita lanjutkan. Ada terdengar tadi videonya, anak Bapak semuanya? Ada? Ada ya? Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, Bapak telah membagi kelompok. Sekarang Bapak ingin, yaitu Ananda, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan dengan kelompoknya yang diketuai tadi oleh Ishak berkaitan dengan pembahasan pengertian surga. Silahkan anak Bapak Ishak. Hasil diskusinya silahkan disampaikan. Hasil diskusinya Pak menggambarkan kebahagiaan terhadap orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kehidupan yang penuh berkah. Juga dalam Islam digambarkan dengan berbagai keindahan dan kenikmatan. Itulah balasan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Ya. Makasih anak Bapak Ishak. Oke, kalau ada yang ingin menanggapi silahkan. Kalau tidak, kita akan lanjut. Silahkan kelompok 2 tampilkan, yaitu atas nama Pak Febrianto, ketua kelasnya. Silahkan hasil diskusinya dijelaskan. Yang pertama, pengertian neraka. Neraka Jahanam adalah alam kebinasaan yang terdiri dari berbagai macam siksaan. Di tempat ini Allah membalas semua perbuatan orang musyrik, kafir, munafik, dan para pelaku maksiat. Mereka akan disiksa di dalamnya. Orang musyrik dan orang kafir tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, melainkan mereka kekal di dalam neraka. Oke, terima kasih kepada anak Bapak Febrianto. Ya, Bapak apresiasi A+. Begitu juga dengan anak Bapak Ishak. Silakan kelompok 3 atas nama Zilal dan kawan-kawan, silakan presentasikan. Siapa itu mukmin? Kalau Pak, Ayo, kelihatan Bapak Silal atau Taufik untuk mempresentasikan kelompok 3 mengenai pengertian mukmin. Pak Zilal ada? Anak Bapak Zilal ada? Ada Pak, ada. tidur Pak. Oh, tidur. Udah tidur Pak. Oh, Taufik ada, Taufik. Ya Pak. Silakan Taufik. Apa itu pengertian mukmin? Baik Pak, mukmin itu ada pengertiannya secara bahasa dan secara istilah.
Secara bahasa, mukmin itu berasal dari bahasa Arab al-mu'minun, yang artinya orang-orang yang beriman, Pak. Atau Oke, orang yang percaya. bagus. Oke. Nah, Oke, secara bagus. secara istilah, mukmin adalah dia memiliki 5 poin. Adapun 5 poin itu adalah yang pertama mempercayai keberadaan Allah, yang kedua mengakui Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ketiga melaksanakan rukun iman, yang keempat mengamalkan rukun Islam, yang kelima berperilaku dan beretika sesuai dengan ajaran agama Islam. Lanjut. Taufik, dua pembahasan kan? Yang satu lagi pengertian orang kafir. Oh iya, baik Pak. Pengertian kafir itu terbagi dua juga, Pak. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya kafirun, orang-orang yang bertolak belakang, Pak. Adapun secara istilah kafir adalah seseorang yang tidak percaya atau menolak iman dan ajaran Islam, Pak. Secara umum ada beberapa pengertian dan konteks penggunaan istilah kafir. Yang pertama, penolakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam konteks Islam, seorang dianggap kafir jika mereka tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan menolak ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Yang kedua, penolakan terhadap rukun iman dan rukun Islam, Pak. Oke, bagus. Beri A+ untuk anak kita kelompok 3 yaitu Taufik dan Zilal. Kasih A+. Ya, sangat bagus pembahasannya. Oke, yang berikutnya silahkan kelompok 4 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Hadiahnya, Pak. Oh, hadiahnya doa, insya Allah. Didoakan semoga Allah mudahkan semua urusannya. Amin. Amin. Oke, silahkan. Kelompok ini kelompok 4, kelompok Fitri, kemudian Iska, Nur Zainab. Silahkan untuk menampilkan hasil diskusinya. Lalu, Pak. Ini terkalok sih, Pak. Kalau ketiganya. Enggak, Pak. Masih mendengar, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Hasil diskusi kami, tempat kembalinya orang mukmin itu di surga berupa kebahagiaan abadi, yaitu di surga tempat kebahagiaan dan kedamaian yang abadi bagi orang-orang yang beriman. Di surga mereka akan menikmati berbagai kenikmatan yang tidak terbayangkan, seperti taman-taman yang indah, sungai-sungai, makanan dan minuman yang lezat, serta pertemuan dengan orang-orang yang tercinta. Selanjutnya, tempat kembalinya orang kafir itu di neraka berupa hukuman dan penderitaan, di mana di neraka adalah tempat hukuman dan penderitaan bagi orang-orang yang tidak percaya dan mereka yang melakukan dosa besar tanpa taubat. Neraka ini digambarkan sebagai tempat dengan berbagai bentuk siksaan yang sangat mengerikan, seperti api yang membakar, minuman yang menyakitkan, dan makanan yang tidak menyenangkan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini tadi siapa? Bu Fitri, Bu Iska? Fitri, Pak. Baik, Pak. Bu Fitri, oke, terima kasih untuk kelompok 4, Bu Fitri, Bu Iska, dan Bu Nur Zainab Ya, yang Pak. telah mempresentasikan. Ya, Ya, Masya Allah, Bapak beri A+. Kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya semuanya. Amin. Ya, Baik. Alamin. Kesimpulan, sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada pertanyaan dari 4 pembahasan kita, silahkan. Tadi ada yang mau menanggapi kan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak, Pak. Oke, berarti Bapak anggap paham semua ya. Ya, Pak. Oke, Bapak simpulkan sedikit berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu surga adalah tempat kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Begitu
nikmatnya surga. Sedangkan kalau kita lihat neraka itu adalah alam kebinasaan yang terdiri dari berbagai macam siksaan. Kemudian kita lihat bahwa kenikmatan surga bagi orang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengerjakan dan menjauhi larangannya, mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak. Sedangkan orang kafir yang membangkang kepada Allah, mereka akan diazab dan disiksa, yaitu di dalam neraka. Jadi kita anak bapak semuanya, kita harus bersyukur Muslim dan beragama Islam, karena ini bekal yang pertama untuk kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, yaitu anak bapak semuanya, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Baik Bapak Ibu, itu materi kita hari ini. Anak bapak semuanya, kita akan lakukan post test. Silahkan lihat di papan tulis pembahasan kita hari ini, kerjakan dan nanti dikumpulkan. Kita mengadakan kuis. Itu materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Itu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.